Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa di sini lab packet tracernya udah dikirim di grup. Nanti mohon di-download dulu. Kalau yang kebetulan Zoom via laptop bisa di-download, kemudian bisa langsung dibuka. Kalau yang kebetulan lagi nggak bisa, mungkin nanti bisa dilihat rekaman ulangnya, atau kalau via handphone boleh dilihatin aja dulu. Oke, pertama di-download dulu filenya. Oke. Sebentar. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Kita akan coba satu-satu untuk konfigurasinya seperti apa. Kita mulai dari sini, konfigurasi initial switch setting. Boleh dibuka kalau ada yang udah download. Oke, ketika mulai kita diharuskan untuk ngisi nama dan email. Kita boleh okein aja dulu. Oke. Sebentar, saya hide dulu video panel. Hide. Oke. Kalau teman-teman di sini belum kelihatan labelnya, teman-teman bisa klik option preference. Kemudian pada centang always show port labels bisa dicentang. Kalau nggak dicentang dia nggak kelihatan portnya. Bisa dicentang aja untuk mempermudah kita. Oke teman-teman, di sini kita bisa baca dulu tugasnya ngapain aja. Kemudian di sini di paling bawah di sini ada namanya completion masih 0%. Kemudian di sini kita bisa cek resultnya kalau setelah kita konfigurasi apa saja yang sudah dan apa saja yang belum sesuai instruksi dari Cisco Packet Tracer-nya. Ada yang disuruh untuk bikin banner MOTD, kemudian console line, bikin password, enable password, dan seterusnya. Oke, part pertama kita akan memverifikasi default switch. Kedua kita config basic switch-nya, kemudian part 3 kita konfigurasi banner MOTD-nya, kemudian kita save konfigurasinya, kemudian kita konfigurasi switch yang kedua. Switch yang kedua itu yang ini ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke part 1. Verify default switch configuration. Klik S1 and then klik tab, press enter. Ini kita masuk ke privilege. Oke, teman-teman, bagi yang heran ini bisa warnanya kayak gini, ada di option preference ya teman-teman. Oke, kita bikin 2 tab gini aja ya. Oke, enable, enter. Ini kita masuk ke privilege mode. Kemudian kita exam current switch configuration. Caranya kita show running config. Di sini konfigurasi apa aja yang udah terkonfig di routernya.
di switch-nya. Pertama namanya hostname-nya switch, kemudian ada fast Ethernet-nya, how many fast Ethernet interface. Halo, ya. How many fast Ethernet? Ada 24 ya teman-teman. Dari fast Ethernet 0/1 sampai fast Ethernet 0/24. Kemudian how many gigabit Ethernet? Ada 2. Yaitu yang gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2. What is the range of value show for VTY lines? Nah, di sini kita bisa lihat VTY dari 0 sampai 4 dan 5 sampai 15. Kalau di total dari 0 sampai 15. Ada 16 berarti, 16 line. Oke, why does the switch respond with startup config is not present? Coba kita lakukan. So, startup config. Kenapa startup config-nya nggak muncul? Karena ini baru dinyalain, jadi startup config-nya belum ada nge-save sama sekali konfigurasi yang lain-lainnya. Nanti kalau kita save, baru dia akan muncul kayak gini juga tampilannya. Kemudian step yang kedua, secure access to the console line. Oke, kita amankan konsol lainnya. Kita masuk ke configure terminal, kemudian ini cara config-nya. Line console 0, passwordnya let me in, kemudian login, exit. Oke, kita coba ya teman-teman. Configure terminal, enter. Kemudian line console 0, passwordnya let me in, enter, login, enter, exit. Oke. Kemudian verify that console access is secure. Kita akan coba verifikasi apa yang sudah kita config. Kita exit dulu. Oke. Ini kita config konsolnya sudah aktif. Dia akan request password yang sudah kita setting tadi, yaitu passwordnya let me in. Oke, teman-teman, kita udah masuk. Nah, kemudian step 4, secure privilege mode access. Privilege itu ketika kita mau masuk enable. Nah, seperti ini dia akan request password gitu. Jadi kita akan ngamanin ininya nih. Caranya komennya seperti ini, enable configure terminal, enable password Cisco C1 $ C0. Oke. Kita lakukan seperti ini saja, configure terminal. Configure terminal, kemudian enable password C1 $ C0 Cisco. Kemudian exit. Oke. Verify the privilege mode access is secure. Kita akan verifikasi setelah apa yang kita config ini. Kita exit dulu. Oke, kita masukin passwordnya let me in, enter. Oke, kemudian kita enable. Nah, di sini kita mulai masukin password yang tadi kita bikin, C1 $ C0. Oke, berhasil ya teman-teman, kita udah bisa masuk. Kemudian yang di bagian F, verify your configuration by examine to content. Show running config. Coba kita lihat show running config apa yang tadi sudah kita konfigurasi. Enable password kita sudah konfigurasi, passwordnya Cisco. Kemudian line console-nya juga kita sudah setting passwordnya let me in.
Oke. Nah, notice that the console and enable password are both in plain text. This could pose a secure risk. Jadi kalau misalnya masih plain text seperti ini ya teman-teman, ini gampang banget dilihat oleh orang gitu. Passwordnya masih berupa plain text gitu. Jadi kita akan coba untuk enable password ini kita ganti dengan cara yang lebih secure lagi, yaitu enable secret. It's a secret. Ini passwordnya ya teman. Ini passwordnya. Nah ini komennya gitu. Nanti dia hasilnya akan di encrypt gitu. Oke, kita coba ya teman-teman. Configure terminal. Oke. Kemudian enable secret. Sorry. Enable secret. It's a secret. It's a secret. Oke, exit. Kemudian kita lihat show running configuration. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang kita konfigurasi yaitu passwordnya it's a secret. Ini tidak dimunculkan di show running config it's a secret juga, tapi di enkripsi dengan karakter-karakter yang rumit. Oke. Nah, di sini ada note-nya, the enable secret password override the enable password. Jadi enable password ini akan ditimpa dengan enable secret. Jadi ketika kita mau masukin password, ini udah nggak bisa berfungsi lagi nih. Password Cisco-nya udah nggak bisa berfungsi lagi. Jadi yang kita masukin nanti adalah passwordnya yang ini, it's a secret. Oke, kita verify dulu ya. Kita exit. Oke, kemudian masuk di pertama line konsolnya, passwordnya let me in. Oke, sudah masuk. Kemudian enable. Nah, kita masukin password yang pertama C1 dolar C0. Ya, nggak bisa ya teman-teman. Harus yang baru, yang enable secret. Yaitu passwordnya it's a secret. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengenkripsi plain text-nya. Kalau boleh dilihat lagi, so running config. Oke, di sini ada line konsolnya, passwordnya masih kelihatan di sini, let me in. Atau di sini enable password, passwordnya masih Cisco kelihatannya. Jadi yang step 8 ini kita akan merubah plain text-nya jadi enkripsi. Komennya cukup simple, cukup seperti ini aja, service password encryption. Oke, teman-teman, kita akan lakukan configure terminal, cukup conft aja juga bisa ya teman-teman. Kemudian service, bisa mencet tab, kemudian password karena kepanjangan password dash encryption bisa pas, kemudian tab, kemudian enter, kemudian exit. Oke, kita akan cek verifikasi. Bisa dilihat ya teman-teman di sini, passwordnya bukan Cisco lagi, tapi sudah dienkripsi. Begitu juga yang di line console, di sini juga passwordnya sudah dienkripsi lagi. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang masih belum dienkripsi, yaitu let me in dan Cisco. Ya, kira-kira komennya seperti itu. Kemudian next ke part 3, kita akan mengkonfigurasi MOTD banner. MOTD banner ini seperti awalan atau warning, banner warning di awal. Gitu. Komennya cukup gampang, banner MOTD. Kemudian titik 2 ini adalah range. Jadi kita akan masukin komennya di antara dua titik ini, di antara titik 2 ini dan di sini. Bisa diganti misalnya dolar-dolar gitu atau slash gitu. Kita akan lakukan ya teman-teman. Coba configure terminal, kemudian banner
MOTD, kita bisa copy paste aja dari sini ya teman-teman. Oke. Kemudian klik sini, paste. Oke, kemudian enter. Kemudian exit. Oke, ada pertanyaan, when will this banner be displayed? Exit lagi. Nah, oke, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tampilannya pada saat pertama kali kita masuk ke konsolnya. Oke, kita bisa masukkan passwordnya, let me in. Kemudian enable. Masukkan lagi it's a secret. It's a secret. Oke. Kemudian part 4 kita bisa save apa yang sudah kita lakukan, karena kalau nggak di save ketika switch ini mati listrik atau reload, dia konfigurasi yang tadi kita lakukan akan hilang, nggak akan ke save. Cara yang paling umum sekarang itu bisa copy running config dan startup config. Dan nge-save-nya juga bukan di global configure terminal seperti ini, tapi di sini. Oke, kita save, copy, running, bisa mencet tab, kemudian startup, STA, tab, enter, enter. Oke. Oke, ini cara verify dan nge-save konfigurasi. Kemudian setelah di-save, show startup config, apakah ada? Ya. Tadi di awal startup config-nya tidak ada ya teman-teman. Sekarang ketika kita sudah save semua konfigurasinya, semua konfigurasi sudah tersimpan di startup config. Kemudian part 5, lakukan konfigur di S2. Oke, ini kita sudah. Oke, sorry, harusnya namanya S1 ya. Sorry, saya kelewat. Di sini harusnya namanya S1, konfigur terminal, hostname namanya S1. Oke, and copy running config, startup config, enter, enter. Oke, kita boleh close CLI yang ini. Kemudian lanjut kita ke S2 yang ini. Kita lakukan hal yang sama terhadap S2 ini, switch 2. Pertama kita namain enable configure terminal, hostname namanya S2, enter. Kemudian protect access console using let me in. Oke. Line console no password let me in. Let me in, login, exit. Kemudian configure, enable passwordnya Cisco, enable password Cisco C1 $, C0 Cisco. Oke. Kemudian kita lakukan enable secret passwordnya, it's a secret. Enable secret, it's a secret. Oke. Kemudian encrypt all plain text. Oh, sorry, yang D dulu. Configure appropriate message to login. Oke, kita bikin banner MOTD-nya. Banner MOTD. Misalnya dilarang masuk, dilarang akses tanpa seizin. Let's try misalnya. Oke. Kemudian configure banner sudah. Encrypt all plain text. Oke. Encrypt all plain text. Oke.
tinggal service, tab, password, tab, enter. Pastikan ensure that the configuration is correct and then save the configuration. Oke, kita akan save konfigurasinya. Kita N, kemudian copy running config, startup config, enter. Kita show running config. Oke, hostname-nya S2, kemudian enable secret-nya juga sudah di-encrypt. Kemudian plain text-nya di sini harusnya Cisco sudah di-encrypt. Kita pencet spasi. Kemudian banner MOTD-nya sudah saya bikin di sini walaupun typo dikit ya. Apa deh, kita dikoreksi aja. Kemudian line console, password-nya juga let me in harusnya, tapi di sini sudah di-encrypt. Oke, kita bisa close di sini. Kita bisa cek di sini completion-nya 100%, berarti semua instruksi yang disuruh oleh Cisco Packet Tracer ini sudah kita lakukan. Kita bisa cek result, kita bisa klik di sini. Kemudian assessment item, kita bisa lihat di sini semuanya sudah centang hijau, artinya udah sukses ya. Oke, teman-teman untuk session ini kira-kira ada pertanyaan? Boleh langsung ngomong aja. Saya kasih waktu mungkin 5 menit. Atau chatting boleh, chatting nggak apa-apa. Oke, Mas mau nanya, iya. Oke, fungsi startup config itu adalah di mana kita menyimpan ininya, filenya. Iya. Jadi ketika si switch ini di reload, semua konfigurasinya ngambilnya dari sini. Gitu. Pak, apakah untuk penyimpanan copy running config, startup config, dan write apakah ada perbedaan? Sebenarnya sama aja, cuman ini cara yang Cisco baru keluarin. Kalau generasi angkatan pertama mungkin pakainya WR ya, write memory. Tapi sama sih intinya, disimpannya ke sana-sana juga, di startup config juga. Oke, kita lanjut, boleh? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini kita close aja. Jadi, teman-teman, ini bisa di restart ya, teman-teman. Bisa klik file, bisa reset activity atau Alt-N. Oke, kalau kita reset, dia akan balik lagi. Nah, konfigurasinya balik lagi ke awal lagi. Oke, kita cancel aja, kita close. No. Oke, kita lanjut yang ini, basic switch and device configuration. Bisa diklik. Oke, si no. Waduh. Oke, gak apa-apa deh, biarin. Oke, kali ini kita akan basic switch and device configuration. Ini tabel addressing. Nah, ini perangkatnya, device-nya, ini kelas B, kelas A, kelas B,
student 1, student 2. Ini maksudnya student itu hostnya atau PC, kemudian kelas A itu switch A, dan kelas B di switch di sini. Kita bisa lihat interface-nya, VLAN 1, IP-nya ini, subnet masknya ini, student 2, student 1, IP-nya ini ya teman-teman. Oke, nanti kita bisa lihat aja referensinya dari sini, nggak usah dihafalin. Objektifnya kita akan disuruh configure hostname, masukin IP address untuk dua switch ini, ya kan? Kemudian konfigurasi Cisco IS to specify limit access to device configuration. Kemudian IS command to save, ya kita akan nanti nge-save. Kemudian configure dua hostnya itu end device-nya ya, PC-nya maksudnya. Kemudian verify connectivity to PC and device. Jadi kita nanti akan nge-ping apakah bisa saling ngobrol atau pingable. Oke, kita langsung ke ini, boleh dibaca ya teman-teman, boleh juga kita skip aja. Instruction langsung configure the device to fulfill the requirement below. Oke, pertama use a console connection to access each switch. Oke. Kali ini kita akan pakai connection console. Ini nggak disediain, kita bisa klik di sini gambar petir. Kemudian kita pilih yang bagian biru ini. Kemudian kita mulai dari misalnya dari sini boleh RS, klik kiri RS232, kemudian kita mulai dari kelas A ya. Dari sini switch kelas A, klik kiri, kemudian kita pilih konsol. Kemudian kita nggak bisa di sini klik kiri seperti pakai tracer sebelumnya, kita nggak bisa klik kiri karena dibatasin sama ininya, pakai tracernya di close. Jadi cara kita untuk konfigurasi switch ini bisa lewat PC ini, karena PC ini udah terhubung oleh kabel konsol. Klik kiri, kemudian pilih desktop, kemudian pilih terminal. Nah, untuk settingan speed, baut, dan lain-lainnya ini biarkan default aja, nggak usah diubah. Klik OK. Oke, inilah dia tampilan awal switch-nya. Oke, kemudian name kelas A dan kelas B. Kebetulan kita di kelas A ya teman-teman, kita namain dulu switch-nya. Host name, kelas gas A. Oke. Use the XA bla 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 password for all lines. Oke. Kita gunakan password ini XA untuk semua line. Line itu line VTE atau line konsol ya teman-teman. Line VTE, misalkan line konsol dulu, line konsol 0, passwordnya yang tadi disuruh ini. Kita klik kanan aja, paste, enter, kemudian login, exit. Kemudian kita line VTE, VTY 0 sampai 15. Passwordnya yang tadi kita copy paste. Login. Kemudian use the 6 EBUP untuk secret passwordnya. Oke, exit dulu. Enable secret, kemudian klik kanan, paste, enter. Kemudian encrypt all clear text password. Masih ingat komen yang tadi ya teman-teman? Yaitu service password encryption, enter.
configure an appropriate message of the day. Kita konfigurasi MOTD-nya. Oke, dilarang masuk aja ya, dilarang menggunakan perangkat ini tanpa izin. Oke, enter. Configure addressing for all device according to the addressing table. Oke, ini kita sekarang lagi ada flash A, switch flash A. Kita lihat di tabel addressing yang di atas ini. Oke, ya, interface-nya kita ikutin, interface VLAN 1, masukin IP versi 4-nya 128.107.20.10. Oh, sorry. Harusnya IP address 128.107.20.10. Subnetmasnya 255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface-nya shutdown. Oke, no shutdown. Oke, sudah aktif. And kita show IP interface brief. Oke, kita verifikasi apa yang sudah kita config. Di sini bisa kelihatan IP-nya ini, kemudian ininya portnya, statusnya up. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Save configuration and verify connectivity between all device. Oke. Kalau connectivity mungkin nanti ya, terakhir. Oke, kita WR boleh, write memory juga boleh. Oke. Kita jajal coba exit. Passwordnya apa ini? X A besar W 6K. Oke, masuk ya. Kemudian enable. Passwordnya apa? 6 E B besar U besar P. Oke, masuk. Oke, exit. Oke, ini udah bisa masuk. Kemudian kita show running config. Ya. Namanya sudah ganti kelas A, kemudian di enkripsi. Kemudian interface VLAN satunya sudah di assign IP. Banner MOTD-nya sudah. Kemudian line konsolnya juga di enkripsi. Termasuk line VTE-nya juga di enkripsi juga. Oke, kita lanjut ke switch kelas B. Bisa di close aja ya. Caranya ada lingkaran hitam di sini ya teman-teman. Kita bisa klik kiri, kemudian kita geser ke sini, klik kiri lagi, kemudian kita pilih konsol. Oke. Kemudian kita klik PC student 1. Kemudian kita klik terminal, klik OK. Dan sekarang kita sudah masuk di CLI-nya switch kelas B. Oke, sekarang kita melakukan penamaan terhadap switch B, configure terminal. Hostname class dash B. Kemudian seperti yang tadi line console 0, passwordnya kita bisa copy paste dulu nih biar nggak salah ya teman-teman. Oke, kemudian paste, enter, login, kemudian exit, kemudian line PTY no sampai 15, passwordnya sama, login, kemudian exit, kemudian use the 6 BUP untuk
script, klik kanan paste, bisa. Oke, enter. Kemudian encrypt all clear text password, service password tab encryption, enter. Kemudian configure bannernya, banner NOTB jangan jangan masuk tanpa izin. Ya, nah. Oke, kemudian configure address for all device. Oke, kita akan konfigurasi berdasarkan tabelnya. Kelas B VLAN 1, interface VLAN 1, IP address 128.107.20.15. Subnet masknya /24. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Oke, save configuration. Copy running config, startup config. Kita verifikasi, so running config, kelas B, nama hostname-nya, kemudian enable script-nya dienkripsi, kemudian interface VLAN satunya sudah di assign IP dan subnet mask-nya, bannernya sudah dimasukkan, kemudian line console-nya juga sudah dienkripsi, line VPA-nya juga sudah dienkripsi. Kemudian show IP interface with, kita lihat di sini juga sudah di assign IP dan interface-nya up. Oke. Kita bisa close saja. Kemudian kita akan assign IP di PC 1 dan PC 2. Kita klik PC 1, klik kiri, kemudian masuk desktop, kemudian masuk IP configuration. Kita bisa lakukan di sini, pilih static. Kemudian masukkan 128.107.20.25. 255.255.255.0. Oke, ininya kita belum ada gateway-nya ya. Oke, kemudian kita verifikasi dengan IP config /all. Oke, kita bisa lihat di sini IP yang sudah kita konfigurasi dan ini subnet mask. Kemudian student 2 kita configure juga, cepat-cepat aja ya. Desktop IP configuration 128.107.20.30 255.255.255.0. Oke. Kita bisa lihat di sini completion-nya 100%. Kalau kita klik cek result-nya, accessory-nya semuanya juga sudah centang hijau, artinya udah lengkap. Tinggal terakhir adalah tes koneksi. Tes koneksinya bisa klik ini, student 1, kemudian command prompt. Kita akan nge-ping apakah PC student 2 bisa kita ping 128.107.20.30. Oke, bisa ya teman-teman. Bisa juga pakai klik ini nih. Bisa ya. Klik di sini, di sini. Oke, bisa successful juga ya. Kalau sebaliknya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Boleh, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya?
Oke, apakah lanjut aja? Lanjut aja kali ya. Oke, ini kita bisa reset aja atau close, reset activity. Kemudian kita close. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pakai tracer yang ketiga, ini configure initial router. Oke, kali ini kita akan konfigurasi settingan awal router ya. Oke, objeknya part 1 verify default configuration, part 2 configure dan verify initial router configuration, kemudian save and running configuration file. Jadi komennya cukup simple untuk settingan ini. Kita bisa lakukan, kita bisa taruh di sini. Oke, hide video panel. Choose console. Establish console connection to R1. Choose console cable from available connection. Sorry, di sini completionnya udah 100. Kita restart aja dulu. Reset activity. Oke. Choose console cable RS232, kemudian console. Klik PCA and select RS232. Console, klik PCA desktop and tap terminal. Oke. Sebenarnya ini udah kita lakuin tadi ya. Apa nih? Desktop, terminal. Oke. Ya, ini ya teman-teman. Tampilan CLI-nya dari router sama kok kayak switch. Oke, kita lihat instruksi selanjutnya. Step 2. Enter the privilege exit mode by entering enable command. Enable command. Enter. Then show running config. Okay. B. Enter the show running config command. Kemudian what is the router host name? Ya, router host name-nya namanya router. How many fast Ethernet interface? Fast Ethernetnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian how many gigabit Ethernet? Gigabit Ethernetnya ada 2. Gigabit Ethernet 0/1 dan 0/0. How many serial interface? How many serial interface-nya ada 1, 2, ada 2. Okay. How many range of value show for the PTY lines? Nah, PTY line-nya ini ya. PTY 0 sampai 4. Berarti 5 lines. Oke, kemudian kita masuk ke part 2. Configure and verify initial router. Configure R1 as the host name. Kita akan ganti namanya jadi R1. Host name R1. Kemudian kita konfigurasi bannernya, banner MOTD-nya. Oke. Enter. Kemudian encrypt all plain text. Oke, kita encrypt all
all plain text, service, password, encryption. Okay. Use the following password. Unencrypt adalah Cisco, kemudian yang di encrypt adalah it's a secret. Kemudian konsolnya let me in. Pertama-tama kita enable password Cisco. Kemudian enable secret, it's a secret. Kemudian line console no, passwordnya let me in, login. Kemudian verify. Kita end dulu, kemudian exit. Oke. Di sini banner MOTD yang udah tadi kita konfigurasi. Kemudian ini masuk untuk line console, yaitu let me in, enter. Kemudian kita mau masuk ke privilege mode, enable. Nah, kemudian passwordnya adalah it's a secret. Oke. Kemudian show running config. Bisa dilihat teman-teman di sini hostname-nya namanya R1, enable secret-nya udah di encrypt. Kemudian plain text-nya sebelumnya Cisco sudah di encrypt. Kemudian juga banner MOTD-nya sudah di config dan line console-nya let me in harusnya di sini udah di encrypt juga. Oke. Kemudian save the running configuration file. Oke, kita bisa copy nyalin config, startup config, atau WR. Mungkin ini opsional aja ya. Bisa melakukan seperti ini. Copy startup config flash. Oke. Bisa dilihat dari sini teman-teman completion-nya 100%, artinya semua instruksi yang ada di sini kita sudah laksanakan. Kita bisa klik check result, assessment, kemudian yang kita bisa lihat di sini ada banyak yang sudah kita lakukan, semuanya sudah hijau. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Boleh di chatting. Kalau nggak ada, boleh lanjut lagi. Yang lain, lab yang lain. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Oke, kalau udah kita bisa close. Kemudian kita lanjut ke paket tracer basic device configuration. Udah 100 juga. Kita klik reset activity. Oke. Oke, klik OK aja. Nah, di sini agak banyak ya, teman-teman. Di sini ada konfigurasi berdasarkan address table-nya. Ada perangkat router 1, switch-nya 2, kemudian PC-nya 4. Kemudian di router
kita bisa lihat di gigabit Ethernet 0/1 dan 0/0. Di sini di assign IP versi 4 dan di sini IP versi 6. Untuk switch-nya tidak di assign IP versi 6, tapi untuk PC-nya di assign IP versi 6. Nah, di sini blank nih. Blank. Harusnya ada gateway-nya nih di sini. Objective: complete the network documentation, perform basic device configuration on a router and a switch, and verify connectivity and troubleshoot any issues. Ini teman-teman bisa baca di sini. Ini kalau yang di note-nya, the VLAN interface on ASW1 will not be reachable over IP version 6. In this activity, you will configure the RTA, ASW2, dan PC host. Jadi kita cuma bisa ngeklik atau konfigur RTA, ASW2, dan PC host. Kalau ASW1 diblok sama si paket tracernya, nggak bisa. Jadi kita konfigurasi router, switch yang ini, dan 4 PC ini. Oke, requirement. Dilihat dari perintah pertama, provide the missing information in the addressing table. Oke, kita disuruh untuk ngisi yang ada di blank ini. Bisa kita copy dulu ya teman-teman. Kalau kita bingung, copy, kemudian kita pindahin misalnya di Word dulu. Kita bisa Ctrl V. Oke. ASW2 ini kan kalau yang ASW1 kita nggak bisa config ya, karena di blok sama pakai tracernya. Nah, kalau untuk ASW2 VLAN 1 ini IP default gateway-nya itu bisa lihat dari topologi ASW2. ASW2 berarti sambungannya ke sini ya, gigabit Ethernet 0/1. Gigabit 0/1 itu IP-nya gigabit 0/1 itu IP-nya ini, IP versi 4-nya. Kita bisa copy, kita taruh di sini aja. Kemudian user 1 yaitu yang ini, IP default gateway-nya yang IP versi 4, dia jalurnya melalui sebelah sini. Berarti gigabit 0/0 di routernya. Berarti IP gateway-nya itu yang ini. Oke, kita bisa copy paste di sini. Kemudian link local address IP versi 6-nya, link local address-nya berarti yang ini. Kemudian user 2 sama ya, teman-teman. User 2 itu IP-nya yang ini, gateway-nya. Kemudian link lokalnya, IP gateway-nya IP versi 6 yang ini. Nah, user 03 dia jalurnya beda, yaitu dari G01. Berarti IP gateway-nya yang ini juga sama. Ini link local address-nya, IP gateway versi 6-nya yang ini. Oke, ini udah lengkap ya teman-teman. Nanti kita bisa patokan dari sini untuk gateway-nya. Sebentar. Oke. Name router RTA and the second switch ASW2 and you will not be able to. Kita nggak akan bisa akses ke ASW1.
kita bisanya RTA, ASW2 dan semua usernya di sini, hostnya. Kita mulai dari routernya dulu ya teman-teman. Klik routernya, kemudian klik CLI. Oke, terima kasih. Kita bikin dua jendela seperti ini biar melihatnya mudah ya. Oke, mulai dari ganti namanya jadi RTA. Enable. Kemudian configure terminal. Hostname-nya adalah RTA. Oke, and use Cisco exec password for align. Oke, kita gunakan align console 0, passwordnya Cisco login. Kemudian line VTY 0 sampai 15, passwordnya Cisco juga login. Kemudian use class as the encrypt privilege exit. Oke, kita akan enable secret class. Kemudian encrypt all plain text, berarti service password encryption. Kemudian konfigurasi bannernya, banner MOTD. Oke, jangan masuk tanpa izin. Oke. Banyak kan N-nya. Oke, jangan masuk tanpa izin. Oke, kemudian configure IP versi 4 dan IP versi 6 di router RTA. Oke, berdasarkan tabel yang udah kita bikin di sini. RTA. Configure interface. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 dulu. Kemudian IP versi 4-nya IP address 128.107.20.1. Kemudian /24. Kemudian IP versi 6 address. Kita bisa copy paste aja ya teman-teman dari sini. Nah, soalnya saya make sure-in aja nih sini ya. Sorry. Sini full. Copy dan paste, enter. Kemudian ini dia link local address-nya. Kita copy juga IP versi 6 address, paste, lokal, link lokal, enter. Kemudian kita aktifkan interface-nya no SH atau no shutdown. Oke. Kita bisa lihat ya teman-teman. Do show IP interface brief. Yes, kita bisa green dulu. Oke, di sini udah up. Ini juga udah up. Kita lakukan hal yang sama pada gigabit Ethernet 0/1. Exit. Interface gigabit Ethernet 0/1. IP address 107.30.1/24. IP versi 6 address. Kita bisa copy aja ya. Copy aja. Kemudian kita paste di sini, enter. IP versi 6 lagi. Address. Ini dia link lokalnya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian link lokal, enter. Kemudian jangan lupa diaktifkan no SH. Kemudian kita jangan lupa aktifin IP versi 6 unit
unicast routing, enter. Kemudian kita save configuration-nya and copy running config startup config. Enter, kita bisa lihat show IP interface brief. Oke, sudah up. Sudah up juga. Kita lanjut. Kalau kita close, kalau kita close exit, nah oke, sudah bisa nih passwordnya. Kita masukin passwordnya apa ya tadi? Class, Cisco. Oke, kemudian enable class. Oke, masuk. Oke teman-teman. Ini kita udah bisa konfigurasi di router. Sekarang kita akan konfigurasi ASW2 atau switch 2, yaitu di sini. Kita bisa klik aja, klik kiri, kemudian kita masuk CLI, kemudian kita lihat lagi instruksinya. Kita namain dulu enable configure terminal, kemudian hostname-nya adalah ASW-2. Oke, kemudian kita gunakan Cisco line console-nya 0, passwordnya Cisco login. Exit line PTY 0 sampai 15, passwordnya Cisco juga, kemudian login. Oke, exit. Use class to encrypt privilege model, enable secret class, enter, encrypt all plain text. Oke, berarti service password encryption, kemudian configure banner MOTD, jangan jangan dibuka, dilarang dibuka, jangan dibuka tanpa izin. Oke, kita aja ya. Enter, kemudian configure IP versi 4 dan 6 pada suite ASW2. Berdasarkan tabel yang ada di sini, tabelnya pakai yang sudah kita lakukan di sini. ASW2 cukup aktifkan interface VLAN-nya, masukkan IP versi 4-nya, subnet mask-nya juga, dan IP default gateway-nya. Oke, interface VLAN 1, masukin IP address-nya 128.107.30.15. 255. Kemudian no shutdown. Enter, exit, kemudian masukin IP default gateway-nya, yaitu 128.107.30.1 and WR di set. Oke, kemudian selesai untuk router dan switch-nya, kita akan melakukan konfigurasi user 1-4. Oke. The hosts are partial configured. Oke, hostnya udah sebagian dikonfigurasi. Nah, complete IP addressing version 4. Kita mulai dari user 01 dulu. Kita lihat di tab desktop, kemudian IP configuration. Kita bisa lihat di
sini yang udah kita pindahin di Word. Ini user 01. Berarti ngeliatnya yang ini. Oke. Nah, pertama kita lihat IP versi 4-nya berapa? 128.107.20.25. Subnet masknya benar, tapi gateway-nya belum ada. Kita masukkan 128.107.20.1. Oke, kemudian IP versi 6-nya kita masukkan yang ini. Kita copy paste di sini /nya 64. Kemudian link lokalnya atau gateway-nya adalah yang ini. Kita bisa copy paste di sini. Oke. Kemudian di close. Kita lanjut user 2. Desktop IP configuration. 128.107.20.30/24 benar. IP address-nya yang belum. Default gateway-nya yang belum. 107.20.1. Kemudian IP versi 6-nya. Ctrl C, Ctrl V, /64. Kemudian gateway-nya yang ini. Wah, blank-nya kita lihat. Sampai sini aja. Oke, kita close. Kemudian kita lanjut user 03. Sorry. 103.128.107.30.25/24. Default gateway-nya 128.107.30.1. IP version 6 settingannya yang ini ya. Oke, kemudian kita assign juga gateway-nya. Oke, nice. Kita pindah PC user 04. Kita klik desktop, IP configuration. Kita cocokin 128.107.20.30. Oh, ini salah nih ya. Nah, kita ganti aja. 30.30, subnet masknya /24. Kemudian gateway-nya kosong, kita isi dulu 30.1. Kemudian IP versi 6-nya yang ini. Default gateway-nya yang ini untuk IP versi 6. Oke, kita close. Kita minimize. Kita lihat completion-nya 93%. Kira-kira apa nih yang belum lengkap? Bisa klik cek result di sini. Kemudian kita lihat assessment item. Oke. Di sini yang belum adalah description-nya untuk ASW di VLAN 1 dan di routernya RTA itu di Gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1. Oke, teman-teman, kita mulai lagi troubleshooting ya. Oke, dari router dulu. Konfigur terminal. Kemudian masuk ke interface Gigabit 0/0 dulu. Kita tambahin description-nya ke arah misalkan kiri misalnya. Kiri atau LAN 1 misalnya. Oke, kemudian exit. Kemudian kita masuk ke interface Gigabit 0/1. Masukin description-nya ke arah kanan misalnya atau LAN 2 misalnya. And save. Kemudian
Kita masuk ke switch ASW2. Oke, konfigur terminal, interface. Dia nggak ada interface tadi. Interface-nya ada tapi virtual. Jadi interface VLAN 1, description-nya LAN atau VLAN 1 N. Kemudian save WR atau copy running config start config. Enter. Kemudian kita bisa cek dulu completion-nya. Di sini udah 100%. Kita cek result. Oke. Kita bisa lihat. Oke. Gigabit Ethernet juga yang tadi. Oke juga. Oke, sudah semuanya. Tinggal testing connectivity. Kita bisa klik dari sini karena ada fiturnya di packet tracer. Simple PDU, kita bisa klik dari sini user 01 ke user 02, kemudian user 01 ke router, kemudian nyebrang ke sini. Apakah bisa? Nggak bisa. Apakah kita ke sini bisa? Oke. Oke, bisa ya teman-teman. Oke. Untuk modul lab ini ada pertanyaan? Boleh di chatting atau langsung ngomong aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, ini udah ya, udah komplit. Kita boleh di reset aja aktivitinya atau langsung di close aja nggak apa-apa. Oke, yang terakhir adalah configure secure password and SSH. Oke, di sini ada tabel juga sama seperti tadi, tabel addressing. Ini root device ini RTA, yang ini. Oke. Kemudian interface-nya port yang ini, IP address-nya ini, subnet mask-nya ini. Oke, kita akan konfigurasi pertama. Configure. Sorry, ini udah saya kerjain tadi. Completion-nya 100. Kita bisa reset ya. Oke. Oke, configure IP addressing PCA according the addressing table. Console into RTA from the terminal PCA. Kita klik PCA, kemudian desktop, kemudian terminal, klik OK. Ya. Kita geser ke kiri, kemudian kita munculin lagi. Kemudian configure hostname-nya RTA. Kita lakukan. Enable, configure, terminal, hostname-nya RTA, hostname-nya RTA. Kemudian configure IP addressing on RTA and enable interface. Oke, RTA, interface-nya ini, IP-nya ini. Kita konfigurasi.
aplikasi. Interface gigabit 0/0, IP address-nya 172.16.1.1/24. Kemudian aktifkan interface-nya. Oke. Kemudian encrypt plain text. Plain text. Yep. Service password encryption, enter. Set the minimum password length to 10. Ya, jadi kita disuruh setting password maksimal panjangnya 10 karakter. Security password minimal length 10. Oke. Kemudian set strong secret password of your choosing. Okay, not choose a password that you will remember. Okay. Pilih password yang kamu ingat. Kita lakukan enable secret, misalnya Cisco misalnya. Tuh. Di sini menunjukkan bahwa setidaknya karakter harus minimal 10 karakter. Password minimal 10 karakter. Jadi kita nggak bisa gunain Cisco, kita harus gunain yang panjangnya minimal 10 karakter, misalnya password @123 misalnya. Enter. Nah, itu bisa. Kemudian disable DNS lookup. Caranya no IP domain L lookup. Enter. Kemudian set domain IP-nya, IP domain name. Di sini ccna.com. Kita copy paste dari sini aja. Case sensitive for scoring in packet tracer. Oke, ini agak sensitif, makanya harus copy paste aja biar sama. Enter. Kemudian masukkan username-nya. Username-nya misalnya admin. Kemudian secret password-nya apa ya? Misalnya samain aja deh biar gampang buat belajar. Password @123. Enter. Kemudian kita generate key-nya. Kita generate crypto key generate RSA. RSA, enter. Kemudian kita masukkan nilainya 1024. Oke. Nah, ini sudah generate-nya. Sekarang masuk ke kolom nomor L. Block anyone for 3 minutes who fails to log in after 4 attempts. Jadi blok selama 3 menit siapa aja yang melakukan percobaan selama 4 kali. Caranya login, block for 180, attempts-nya 4 kali dalam 2 menit. Dalam 2 menit 120 detik. Oke, kita akan konsol configure line-nya, line VTY. Tapi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Di sini configure all VTY lines. Tapi di sini 0 sampai 4. Saya coba 0 sampai 15. 0 sampai 15. Transportnya input SSH, login lokal. Oke, execute-nya atau waktu habisnya selama 6 menit. Jadi kalau 6 menit nggak diapa-apain, dia akan keluar sendiri. Oke. Access command prompt on the desktop to CA, establish an SSH connection to RSA. Caranya SSH min L, username-nya dan targetnya.
Oke, ini kita save dulu ya teman-teman. Kita copy running config, startup config. Kemudian apakah bisa di SSH atau enggak? Kita bisa klik command prompt, IP config dulu. Nah, di sini PCA ini belum di assign IP ya, harus di assign IP dulu. PCA 172.255, nah ini gateway-nya. Jadi kita nggak akan bisa SSH kalau belum di assign IP PC-nya. Nah, klik IP configuration, kemudian PCA itu IP-nya berapa? 172.16.1.10. 255.255.255. Gateway-nya 172.16.1.1. Oke. Kemudian sebelum kita lakukan SSH, alangkah baiknya kita ping dulu 172.16.1.1. Oke. Ping bisa dilakukan, ping berhasil. Kemudian kita lakukan SSH. Tadi username-nya admin, kemudian targetnya yaitu IP dari si routernya. Ya, ini kita bisa masuk ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukin passwordnya. Tadi passwordnya apa teman-teman? Saya lupa. Password @123. Password @123. Enter. Oke, masuk ke router. Sekarang enable. Enter. Oke. Request password ya. Password @123. Enter. Oke, bisa masuk juga ya teman-teman. Oke. Terus atau bisa fitur di sini ada telnet atau SSH, bisa klik di sini. Hostnya berapa? Kemudian username-nya siapa, admin. Tadi berapa IP-nya? 172.16.1.1. Kemudian connect. Oke, langsung request password ya. Yang tadi kita assign passwordnya. Oke, masuk ya. Sama ya, lewat sini juga bisa teman-teman. Kemudian ini sudah bisa. Nah, step yang kedua adalah konfigurasi basic security on the switch. Oke. Kita lakukan pada switch. Kita bisa geser tarik ke sini. Konsol. Kemudian terminal. Desktop, ya, desktop, terminal. Oke. Oke, kita harus ganti namanya dulu jadi SW1. Enable, configure terminal, hostname-nya SW1. Enter. Configure API addressing on SW1. Oke. Kita masukin address-nya. Interface VLAN 1, IP address-nya adalah 172.16.1.2. Kemudian subnet mask-nya, salah, kurang 0. Enggak. Kemudian menu shutdown. Kita untuk aktifkan interface-nya, exit. Kita setting IP default gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Enter. Balik lagi ke instruksinya. Configure IP address on SW1 VLAN 1. Sudah. Configure the default gateway-nya juga sudah. Disable all unused switch port. Oke. Jadi gini teman-teman. Di sini kan kalau switch itu ini dia banyak portnya ya.
ada 24 port, sementara kita cuma menggunakan satu port doang. Yang up ini hanya pas Ethernet 0, 1, sisanya dan ini pas Ethernet 0, gigabit Ethernet 0/1 dan interface VLAN-nya. Nah, sisanya ini kan mati. Jadi down ini ketika kita colok portnya dia bisa up nih. Gitu. Nah, untuk menghindari itu alangkah baiknya kita shutdown by administrator. Caranya gimana? Karena banyaknya port, jadi kan kita agak kesulitan kalau untuk satu-satu di shutdown-nya. Di sini ada perintahnya interface range pas Ethernet 0 sampai 24, gigabit Ethernet 0/2. Oke, kita akan lakukan interface range pas Ethernet 0/2 sampai 24, gigabit Ethernet 0/2. Enter, kemudian kemudian shutdown. Enter. Nah, ini semuanya udah ke shutdown by administrator. Oke, kalau show IP interface brief. Nah, sini ada perbedaannya teman-teman. Sini administratif down, sementara di sini cuma down aja. Oke, lanjut ke ini udah. Kemudian yang F, encrypt all plain text. Oke, encryptnya kita tahu encryptnya seperti apa, yaitu service password encryption. Enter. Set strong secret password of your choosing. Oke, pilih strong secret password. Enable secret strong passwordnya misalnya password @123. Enter. Kemudian disable DNS lookup-nya. Disable-nya dengan cara no IP domain lookup. Domain lookup. Enter. Kemudian set domain name-nya. IP domain name. IP domain name yaitu cisco.com, ccna.com. Fokus aja, kita taruh di sini. Enter. Kemudian create user of your choosing. Oke, kita masukin username, namanya misalnya admin, kemudian secret, passwordnya apa ya, password F123. Ini saya bikin simpel aja ya. Kemudian kita generate enkripsi domain name-nya, yaitu dengan cara crypto key generate RSA. Enter. 1024. Enter. Kemudian configure all VTY lines. Oke. Line console line VTY 0 sampai 15. Dan transport input SSH. Login lokal. Kemudian batasin waktunya exit timeout 6 menit. Kemudian save configuration. Ya, running config, startup config. Enter. Oke, teman-teman, di sini kita bilang completion-nya 100%. Kalau kita lihat cek result-nya, semuanya sudah oke ya. Hijau semua, artinya sudah sesuai. Terakhir kita tes koneksinya. Kita bisa nge-ping dari PC 0, dari PC A
Going from ping VCA ke get router. Oke, ping berhasil. Kemudian kita akan ping lagi ke switch-nya 172.16.122. Oke, ping berhasil. Selanjutnya kita akan tes connection SSH-nya. Caranya kita tes SSH ke router dulu. SSH min L, kemudian username-nya admin, kemudian IP-nya, IP routernya 172.16.111, enter. Oke, password add 123, enter. Oke, ini udah masuk. Enable password add 123, enter. Oke, kemudian exit. Ini oke, Ctrl Z. Ini kita udah masuk di router RTA. Router RTA melalui VCA. Sekarang kalau kita mau remote switch 1 SSH min L, kemudian username-nya admin, kita tembak IP-nya switch. Oke, masuk juga. Password add 123, enter. Wah, salah. SSH min L admin 172.16.122. Password add 123. Wah, kita nggak bisa masuk, guys. Oke, kita cek dulu passwordnya apa yang tadi kita lakukan. Oke. Udah secret password. Oh, PSS WORD @123. Jadi bukan password pakai A. Oke. Mohon maaf ya guys, ini saya salah ketik, typo. Oke, kita lakukan lagi coba. Terus kemudian SSH L admin 172.16.122 PSSWORD @123. Nah, kalau ini password @123. Wah, salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Febrianto Budiman. Oke, sebentar. Kita troubleshoot dulu kenapa ini nggak bisa dimasuk ya. Login lokal, transport, input SSH, NVDA 0.
PASS admin secretnya password enable secret password enable secret PSS WORD add 123 password add 123 17 16 1. Oke, kita ping dulu, ping switchnya tadi harusnya bisa ya. Oke, pingnya bisa. Kemudian SSH-nya L admin, kemudian 172.16.172. Passwordnya adalah PASSWORD F123 header. Wah, bisa juga. PSSWORD F123 header. Wah, bisa juga. Kayaknya ada yang salah ya, guys, dari konfigurasinya. Enable password add 123. Kemudian domain name, username, admin, secret, password, PSSWORD add 123. Admin secret. Tadi ada pertanyaan apa ya? Apa fungsinya domain name? Domain name tuh kayak satu kesatuan sama SSH-nya. Kalau nggak ada domain name-nya, SSH-nya nggak bisa aktif gitu. Nggak akan bisa dia di SSH. Karena SSH sama Telnet itu lebih secure SSH. Dia terenkripsi. Nah, fungsi domain name memberikan informasi nama domain di router. Oke. Benar. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Pak Agus, ini untuk labnya udah selesai, Pak, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada advice, Pak? Ada tambahan atau cukup? Halo? Oh. Oke, teman-teman, kita cukupkan meeting malam ini. Kita sebelumnya saya mau di foto dulu ya. Oke, kita foto dulu. Print screen. Kemudian print screen lagi. Enter. Oke. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, boleh live sekarang nggak apa-apa, teman-teman.
Halo Mas, sorry. Ya. Boleh di capture lagi nggak Mas? Tadi saya ini connect ke WiFi, jadi WiFi-nya nggak aktif. Capture yang mana nih? Sorry. Capture yang ini pertemuannya. Kayaknya saya nggak masuk ya. Maksudnya capture foto-foto ini aja atau gimana? Di capture lagi gitu. Untuk yang sekarang bisa nggak? Ini kan direkam ya Mas, nanti bisa dilihat aja kali ya rekamannya ya. Oh iya ya, ya boleh deh kalau gitu. Tadi connect ke WiFi soalnya nggak aktif. Oke, siap. Ya makasih Mas. Ya, sama-sama.